warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrah Barkia dari kelas 3A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempraktikkan beberapa teknik keterampilan dasar konseling, yaitu yang pertama invitation skill, merupakan teknik dasar dalam membangun hubungan antara konselor dan konseli. Nah, yang kedua, paraphrasing skill, yaitu konselor merefleksikan atau menegaskan kembali pada konseli mengenai poin penting dari pembicaraan atau permasalahan konseli secara jelas tanpa mengubah makna sedikit pun. Nah, yang ketiga ada reflection to feeling, yaitu teknik konselor untuk merefleksikan perasaan yang sedang konseli atau klien hadapi. Dan yang keempat, reflection to meaning, yaitu bagaimana kita sebagai konselor memberikan arti terhadap peristiwa atau perasaan pikiran yang terjadi pada konseli atau klien. Dan yang terakhir, summarizing, yaitu keterampilan meringkas, memformulasikan intisari dari cerita yang terkait dengan pengalaman yang klien rasakan. Untuk memperjelas, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ini dengan saudari Ainur Jana? Iya, betul. Ya, saya sudah menerima intake inform yang sudah Ain kirim kepada saya mengenai sesi konseling kita hari ini. Sebelum kita melakukan sesi konseling, Ai pilih posisi duduk yang menurut Ai ketika Ai duduk merasa nyaman agar sesi konseling kita berjalan dengan lancar. Silahkan. Oke, saya mau duduk sebelah sini. Ya, silahkan. Ai pilih posisi duduk untuk saya agar sesi konseling kita berjalan nyaman. Oke, di depan saya. Nah, ya. Terima kasih. Sebelumnya apa kabar Ai hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Begitu ceria hari ini ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fatrah Barkia, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi bimbingan dan konseling kelas BK 3A. Sebelum kita melakukan konseling, saya ingin tahu terlebih dahulu latar belakang dari pendidikan atau keseharian Ai bagaimana? Oh iya, untuk latar belakang sekolah saya ya, dulu saya sekolah SD-nya di SDN 2 Mekar Mukti, SMP-nya di SMP 2 Garut, dan SMA-nya di SMA 15 Garut. Dan saat ini saya lagi menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya di semester 3. Bagaimana semester 3 Ai? Ya, alhamdulillah lah, sudah mulai padat nih dengan tugas-tugasnya. Ya, tapi Ai begitu ceria ya walaupun dengan tugas yang padat. Sebelumnya apakah Ai pernah melakukan konseling? Untuk konseling sendiri sih saya belum pernah. Baiklah, untuk memperjelas apa itu konseling, saya perjelas terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling di sini adalah proses membantu menyelesaikan sebuah masalah. Di sini saya bertugas sebagai konselor dan Ai sebagai konseli. Di sini saya akan memfasilitasi Ai untuk terbebas dari permasalahan yang sedang Ai hadapi agar Ai kembali normal kembali dan tidak terpaku kepada permasalahan yang sedang Ai hadapi. Nah, sebelumnya apakah ada pertanyaan mengenai sesi konseling kita hari ini? Oh iya, jadi untuk sesi konselingnya itu kontrak konselingnya itu akan dilaksanakan berapa kali ya? Untuk kontraknya kita akan melaksanakan 4 sesi, di mana satu sesi ini kita membutuhkan waktu 60 sampai 90 menit. Nah, saya menjunjung asas kerahasiaan. Jikalau nanti ada keluarga, kerabat, sahabat atau teman dan pasangan Ai yang ingin mengetahui mengenai sesi konseling kita hari ini, batasan-batasan apa yang dapat saya beritahukan. Oh iya, mungkin untuk permasalahan saya saat ini
mungkin dicukupkan saya dan juga ibu yang mengetahui permasalahannya. Baik. Jadi hanya saya, Ai, dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Baiklah Ai, hari ini mengenai sesi konseling kita hari ini, apa yang ingin kita selesaikan? Oh, jadi untuk masalah yang saya sedang hadapi saat ini, yaitu dulu saya pernah mempunyai teman di mana saya curhat nih ya kepada dia mengenai privasi hidup saya. Di dalam sesi curhat itu saya sudah berkomitmen dengan dia untuk tidak memberitahu kepada orang lain, namun nyatanya dia malah memberitahu mengenai privasi hidup saya kepada orang lain. Oh, jadi Ai curhat kepada teman Ai mengenai permasalahan kehidupan Ai, seperti itu. Iya, dan saya juga merasa kecewa lah ya karena dia sudah memberitahu privasi saya kepada orang lain. Oh, jadi Ai itu merasa kecewa, merasa dihianati oleh teman Ai karena dia mengingkari janji untuk tidak memberikan privasi tentang Ai, tetapi dia malah memberitahunya. Iya, jadi saya merasa kecewa dan juga merasa dihianati oleh dia, dan mengakibatkan saya juga ketika berteman dengan teman baru, saya juga mempunyai trauma gitu. Apakah teman baru saya juga akan melakukan seperti itu? Apa bagaimana gitu? Jadi ragu-ragu lah untuk percaya kepada orang lain. Jadi Ai sulit untuk percaya kembali kepada orang lain karena kejadian tersebut. Iya. Jadi dapat kita simpulkan ya mengenai permasalahan kita hari ini bahwa Ai merasa Ai curhat kepada teman Ai mengenai privasi kehidupan Ai, tetapi teman Ai mengkhianati Ai dan memberitahu kepada orang lain. Hal ini membuat Ai jadi sulit untuk percaya lagi kepada orang lain mengenai privasi Ai. Baiklah, itulah mengenai invitation skill, paraphrasing skill, reflection to feeling, reflection to meaning, dan summarizing. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.